Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Jadi kalau pengusaha-pengusaha kita Pak, katakanlah CPO harganya di luar rendah dan negara lain tidak mau, ya udah Pak, kita sebagian kita sisihkan aja untuk kita bangun hilirisasi B50 supaya harga petani naik, industri naik, negara sejahtera. Yang berikut meningkatkan penghematan devisa. Kurang lebih sekitar 133 triliun Bapak Presiden. Pada program B40, nah dengan implementasi B50 itu ternyata Bapak Presiden 170 triliun. Jadi dari B40 ke B50 kita bisa menahan devisa kita 170 T. Jadi ini semakin impor kita berkurang. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50. Dan lebih dari itu dalam rangka menjaga bumi kita adalah meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2. Jadi dia menurunkan konsumsi peredaran CO2 kita. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa saat ini telah hadir secara daring perwakilan pengguna B50 dari berbagai sektor di 5 provinsi, yaitu dari Kutai, Kalimantan Timur, kemudian itu sektor pertambangan, sektor pertanian di Semarang, sektor perkeretaapian, stasiun Lempuyangan. Aduh, ini orang Papua ini bahasanya takut salah. Lempuyangan, Yogyakarta. Kemudian sektor transportasi laut, kapal, geomarin, SDM, Cirebon, Jawa Barat. Kampungnya Kang Dedi. Kang Dedi tahu ya Cirebon ya? Tahu. Jangan sampai nggak tahu, bahaya Pak. Kemudian sektor industri, instalasi Surabaya PT Pertamina Patra Niaga. Bapak Presiden, kami menyampaikan bahwa upaya ini awalnya pengusaha-pengusaha ini, pemakai-pemakai ini nggak mau pakai karena harganya katanya mahal. Sekarang kita sudah bicara pengusaha-pengusaha terutama di pertambangan. Ini ada Pak Boytoy di sini, ada Astra, ya kemudian ada Pak Arsat, banyak sekali pengusaha Bapak. Saya sudah bilang kalau kalian nggak pakai B50, RKB-nya saya tinjau. Jadi supaya tidak ada alasan-alasan. Jadi ini harus kita ini pakai produk dalam negeri. Jangan asing-asing terus. Ini jadi mereka sudah komit Bapak Presiden. Selain daripada itu kami laporkan bahwa dengan keberhasilan B50 maka kita mau contoh untuk bensin yaitu etanol. Nah, arahan Bapak Presiden, etanol kita harus lakukan, maka mandatori kita akan lakukan 2027, tahap pertama 10% sampai dengan 20%, sehingga etanol ini akan bisa mengikuti jejak daripada biodiesel. Jadi, tebu, singkong, kemudian jagung, dan itu akan dikelola bersama-sama baik Danantara maupun Pertamina dan swasta yang lain. B50 bukan sekedar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati. B50 adalah perpaduan antara keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas sumber dayanya sendiri. Demikian laporan kami Bapak Presiden.